Ya, kita awali pemirsa layanan rapid test oleh Dinas Kesehatan Lampung bagi masyarakat yang ingin mendapatkan surat keterangan sehat semakin meningkat. Bahkan terjadi kericuhan karena banyak warga tak dapat nomor antrean. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyatakan bahwa layanan rapid test bisa dilakukan di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten kota. Antrian masyarakat yang ingin mendapatkan surat keterangan sehat dengan melakukan rapid test di Dinas Kesehatan Lampung semakin membludak. Akibatnya, kericuhan pun sempat terjadi lantaran banyak masyarakat tidak mendapatkan nomor antrian. Dalam rekaman video yang viral di media sosial Jumat pagi, masyarakat yang telah kecewa lantaran tidak mendapatkan nomor antrian. Menanggapi persoalan ini, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, mengatakan layanan rapid test gratis untuk pemohon perjalanan tugas kuotanya terbatas, yakni 300 orang per hari. Layanan rapid test untuk mendapatkan surat keterangan sehat dapat dilakukan di masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Beberapa hari yang lalu, saya sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bahwa untuk daerah-daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus memberikan juga rapid test untuk keperluan perjalanan untuk meminta surat keterangan sehat bebas COVID-19. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bisa untuk mengeluarkan surat kesehatan sehat bebas COVID untuk pelaku perjalanan. Kepala Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten kota bisa segera membuka layanan rapid test untuk keterangan sehat bagi para masyarakat yang ingin berpergian ke luar daerah. Galih Prihantoro melaporkan. Dengan diiringi takbir, pasien positif COVID-19 asal Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara dijemput oleh tim gugus di kediamannya. Pasien merupakan kasus ke-6 yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Lampung Utara. Beginilah suasana saat tim gugus menjemput salah satu pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Utara. Pria asal Kecamatan Abung, Surakarta menjadi pasien ke-6 yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung Utara. Pasien dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung 2 Juni 2020. Kasus ke-6 ini masuk kategori yang tanpa gejala atau OTG dan merupakan salah satu jamaah yang mengikuti acara pertemuan Ijtima Jamaah Tablik se-Asia di Goa, Sulawesi Selatan 18-22 Maret 2020 lalu. Korban merupakan rombongan pasien pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung Utara. Atas pemeriksaan spesimen swab, kasus OTG dengan alamat Kecamatan Abung Surakarta dinyatakan positif dan dilaporkan sebagai berikut. Pertama, OTG konfirmasi positif merupakan salah satu dari jemaah yang mengikuti pertemuan Ijtima Jamaah Tablik se-Asia di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Maret 2020. OTG konfirmasi positif ini tiba dari Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Maret 2020 menggunakan jalur laut dan darat berbarengan dengan kasus konfirmasi positif 01. Sani juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus mematuhi aturan dan meningkatkan kewaspadaan. Sastra Sudadi melaporkan. Pemirsa, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Lampung kembali meningkat. Hingga Jumat 5 Juni 2020 terdapat penambahan 1 pasien positif COVID-19 sehingga total 141 kasus. Dan sementara itu jumlah kasus pasien sembuh juga terus meningkat, yakni sekarang menjadi 92 orang. Jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Lampung kembali mengalami penambahan. Hingga Jumat 5 Juni 2020 terdapat penambahan 1 kasus baru sehingga kini total mencapai 141 kasus. Selain itu, pasien positif COVID-19 yang sembuh juga bertambah, kini menjadi 92 orang, di mana hari ini terdapat 6 pasien sembuh atau negatif COVID-19. Di sisi lain, pasien positif yang masih dirawat berjumlah 38 orang dan 11 orang meninggal dunia. Sementara itu, untuk kasus pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 118 orang, 81 orang diantaranya negatif, 13 orang masih dirawat, dan 24 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah kasus orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 3.188 orang. Dari jumlah tersebut, 3.141 telah selesai dipantau, 39 orang masih dalam pemantauan, serta 8 orang meninggal dunia. Galih Prihantoro melaporkan.
Masih bersama kami pemirsa di Radar Malam dan kita simak informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung dan penyelenggara pemilihan umum sepakat anggaran pilkada pada Desember mendatang tidak dilakukan revisi. Dan hanya saja pemerintah kota meminta mengganti anggaran pertemuan menjadi anggaran untuk alat pelindung diri atau APD. Pemkot Bandar Lampung, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sepakat anggaran pemilihan kepala daerah 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 menggunakan anggaran yang sudah ada, KPU sebesar 39 miliar dan Bawaslu 18 miliar. Sejumlah program dipastikan dihapuskan karena melibatkan orang banyak, namun dana program tersebut dialihkan untuk pembelian alat pelindung diri atau APD. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN menerangkan sesuai kesepakatan nasional, pilkada akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang. Untuk anggarannya sesuai kesepakatan menggunakan anggaran yang lama. Pakai dana yang lama, kesepakatan yang lama dengan KPU, Bawaslu. Ada juga dana-dana yang harus kita cek kembali yang nggak terpakai mengumpulkan orang ramai. Kita revisi, namun untuk kegiatan yang lain-lainnya untuk protokol kesehatannya. Tapi nanti ada penambahan anggaran untuk APD sendiri? Enggak, nanti kita lihat dari situ, kita cek ini ulang lagi ininya. Misalnya ngumpulkan sosialisasi apa nggak ada. Kita lihat dana itu berapa terkumpul, untuk APD-nya berapa. Terkait wacana penambahan tempat pemungutan suara, di mana hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu, pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS-nya dari 800 pemilih menjadi 500 pemilih, Herman HN menilai tidak mempengaruhi jumlah TPS yang sudah ada, yakni berjumlah 1.325 TPS. Henry Yansah melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga cabai merah di Kota Metro anjlok. Saat ini cabai merah dijual Rp3.000 per kilogram. Dan akibatnya petani merugi karena hasil panen tidak mampu menutupi biaya produksi. Nasib sejumlah petani cabai di Rajamulyo, Metro Selatan berada di ujung tanduk. Pasalnya, harga cabai merah di tingkat petani anjlok hingga Rp3.000 per kilogram. Hasil panen melimpah tidak sebanding dengan permintaan pasar, membuat harga cabai terjun bebas. Akibatnya petani merugi seiring menurunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, petani cabai kekurangan modal untuk kembali menanam pasca panen raya cabai. Kalau cabai itu dari petani 3.000. Jadi kalau di pasaran di orang-orang jual itu 5.000. Jadi kalau 3.000 itu kita udah nggak dapat apa-apa. Kalau kita manen aja udah rugi, apalagi mau dijual. 3.000 anjlok. Dulu sekitar 7.000, 10.000, 15.000. Sekarang ini kan parah karena corona ini kan 3.000 itu dari petani. Kalau 10.000 itu kita lagi pas-pasan untuk ongkos manen. Kalau 3.000 ya pokoknya nggak dapat apa-apa lah. Harga cabai terjun bebas sejak awal Ramadan, kondisi terparah terjadi akhir Mei hingga panen di awal Juni 2020. Metro Yoyo WD melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria di Bandar Lampung terlibat adu mulut dengan tim gugus tugas COVID-19. Dan pria ini tak terima ditegur karena tak menggunakan masker. Juru bicara gugus tugas menghimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Video warga memperlihatkan dua pria warga Bandar Lampung terlibat adu mulut dengan petugas jaga posko COVID-19 Kota Bandar Lampung di pintu masuk tol Kota Baru. Kejadian bermula saat dua pria tidak terima ditegur petugas untuk menggunakan masker guna mencegah penularan COVID-19 saat ini. Namun tidak berselang lama dari tersebarnya video, salah satu pria ada dalam video adu mulut dengan tim gugus tugas langsung melakukan permohonan maaf. Sementara Ahmad Nuriski Erwandi, jubir tim gugus tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung menyampaikan pihak gugus tugas sudah melakukan mediasi kepada warga dan petugas. Karena atas perintah langsung dari Ketua Gugus Tugas Kota Bandar Lampung, selaku Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Dr. Andas Saja Herman HN menyampaikan siapapun yang memasuki wilayah Kota Bandar Lampung wajib mengikuti protokol kesehatan di pos masing-masing. Artinya kedua pengendara ini tidak mengikuti protokol. Mereka tidak mengenakan masker.
yang padahal Kota Bandar Lampung sudah diwajibkan untuk menggunakan masker. Kemudian kedua warga tersebut diberikan edukasi, artinya diberikan teguran oleh rekan-rekan dari pos, tetapi ya mungkin ada sedikit ketegangan antara tim dengan pengendara tersebut. Kemudian ada sedikit perselisihan lah. Intinya hanya perlu ada penegasan, kemudian kita berikan edukasi, kemudian tim yang lain, kawan-kawan yang lain juga memberikan informasi kepada pihak pengendara bahwa ini adalah untuk kesehatan kita semua. Diharapkan warga bisa mengindahkan setiap protap kesehatan yang sudah diberlakukan agar turut membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Henry Yansah melaporkan. Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Radar Malam. Tim khusus anti bandit 308 Polresta Bandar Lampung mengamankan seorang oknum polisi karena kepemilikan senjata api rakitan dan sabu. Dan oknum polisi masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad membenarkan oknum polisi diamankan tim TKP 308 Polresta Bandar Lampung Jumat dini hari. Oknum polisi berinisial YF yang bertugas di Polres Lampung Utara ditangkap di Jalan Tengku Umar, Kedaton, Bandar Lampung bersama rekannya berinisial S yang merupakan warga Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. YF dilaporkan warga karena memainkan senjata api di depan Bank BRI. Tim TKP 308 yang melakukan pengintaian, melakukan penggeledahan, menemukan senjata api rakitan dan 4 amunisi dan 1 paket narkoba jenis sabu di mobil tersangka. Hingga kini pelaku masih dalam pemeriksaan narkoba dan Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung guna penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan oknum polisi masih diperiksa di Propam Polresta Bandar Lampung. Bila YF terbukti melanggar hukum, akan dihukum sesuai proses dan terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Leo Dampiari melaporkan. Pemirsa, seorang warga Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur diduga jatuh dan juga terbawa arus sungai saat melintasi di jembatan. Dan Jumat sore petugas SAR belum menemukan korban berusia 23 tahun ini. Petugas Basarnas Lampung bersama kepolisian, SAR, serta petugas BPBD Lampung Timur terus untuk melakukan pencarian Ahmad Nawawi, warga desa Labuhan Ratu 7, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Petugas menyisir Sungai Waipenat menggunakan speedboat dan perahu karet, namun Jumat sore korban belum ditemukan. Air sungai yang deras dan akar pohon di pinggir sungai membuat pencarian terhambat. Udah nyebrang, begitu langsung dengar suara jembatan patah itu kan, langsung gak ada begitu dilihat. Jebur ke kali ini. Ya, langsung jebur ke kali. Ini udah berapa lama Mas dicari ini? Udah dari kemarin. Sampai sekitar jam 1:30 itu. Sampai sekarang belum ketemu? Sampai sekarang, sampai 1 malam sampai siang ini. Belum ketemu semua. Namanya siapa Mas itu Mas? Ahmad Nawawi. Yang kejebur ini Mas. Umur berapa Mas? 23 atau berapa itu sekitar itu Mas. Ya sejauh ini hasilnya masih nihil. Tapi kita bersama tim gabungan yaitu BPBD, TNI, Polri melakukan penyisiran nanti sampai jam 17.30. Pencarian ini kita fokuskan 3 hari ke depan, kemudian kita akan melaporkan hasilnya ke pimpinan. Apabila akan ditambah hasil untuk pencarian, maka kita akan melakukan pencarian sampai 7 hari ke depan. Karena kondisi cuaca dan arus sungai tidak memungkinkan untuk melakukan penyisiran, pencarian dihentikan dan kembali dilanjutkan pada Sabtu 6 Mei 2020. Samsudin melaporkan.